Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengkaji, melakukan bedah buku mengenai buku yang berjudul Advanced Web-Based Training Strategies: Unlocking Instructionally Sound Online Learning. Buku ini karya dari Margaret Driscoll dan Saul Karliner. Ya, mengapa buku ini menarik untuk dikaji? Karena buku ini memberikan suatu perspektif yang berbeda mengenai bagaimana cara kita untuk membuat suatu pembelajaran online yang berbasis web, yang lebih menarik, yang lebih aplikatif, dan lebih menantang bagi peserta didik ataupun peserta pelatihan yang mengikuti mata pelajaran atau kursus yang kita buat melalui pembelajaran online tersebut. Nah, secara umum buku ini terdiri dari 4 bagian penting. Ada 4 bagian. Yang pertama, fondasinya atau dasar-dasarnya. Kemudian bagaimana mendesain portofolio dan strategi kurikulumnya seperti apa. Kemudian portofolio dengan strategi desain yang high level ya, dengan level yang lebih tinggi ya. Kemudian portofolio dengan desain strategi yang lebih detail. Ini pada bagian keempat. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Poin penting pertama dari dasar Advanced Web-Based Training Strategies ini adalah menggunakan problem-based approach ya dalam mendesain e-learning. Artinya di sini seorang desainer pembelajaran harus menggunakan problem solving ya, pendekatan problem solving yang dicirikan dengan adanya berpikir kritis, kemudian solusi kreatif dalam desain pembelajaran. Nah, saya coba mencari contohnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah transum.org ya. Website ini memberikan perspektif bahwa pembelajaran itu harus dilakukan dengan problem solving. Di sini ada deretan angka, kemudian ada kotak yang kosong di sini. Ya, angka-angka ini dimasukkan ke dalam kotak-kotak ini. Kemudian hasil penjumlahan baik secara vertikal ataupun horizontal harus sama dan juga diagonal harus sama. Nah, ini membutuhkan kreativitas ya, kreativitas dan juga berpikir kritis dari peserta didik untuk bisa menjawab atau memenuhi tantangan dari website ini. Nah, ini adalah fondasi yang pertama yang dikemukakan oleh Margaret dan Saul. Kemudian yang kedua, kita harus memahami teori-teori atau dasar filosofis ya yang akan membantu kita di dalam mendesain dari e-learning. Yang pertama, behaviorist, kognitivist, dan konstruktivis. Ya, behavior, teori-teorinya seperti teori Skinner, teori Watson, Thorndike, Pavlov. Kemudian kognitivis seperti Brunner, Ausubel, Gagne, Bloom, Guilford. Konstruktivis seperti Knowles, Mezirov, Vygotsky, Gardner, yang masing-masing memiliki strategi yang berbeda-beda. Behaviorist, strategi yang terkemuka di sana seperti diskriminasi, kemudian praktis ya, latihan, kemudian juga generalisasi. Sedangkan dari kognitivis strateginya seperti
information processing ya, model information processing, demonstrasi, teori Gestalt, ada repetisi, konsep mapping, sedangkan konstruktivis seperti modeling ya, collaborative learning, nah problem based learning. Nah, ini yang seperti dikemukakan pada nomor 1 ya. Nah, saya coba searching salah satu ya contoh website ya yang mengakomodir dari teori tersebut seperti ini. Ya, sepertinya salah. Ya, ini ya. Oke. Nah, ini Institute of Play ya. Salah satu website yang menggabungkan pembelajaran itu melalui bermain ya. Question to learn. Ya, bagaimana kita Institute of Play ya merubah pendidikan ini melalui bermain. Oke, ini untuk yang fondasi atau bagian pertama. Dan kita masuk ke bagian yang kedua. Bagaimana desain dari portofolio dan juga strategi kurikulum ya. Nah, poin penting dari bagian kedua ini bahwa dalam mendesain kurikulum itu digunakan pendekatan storytelling ya, pendekatan storytelling. Ini digunakan untuk apa? Untuk melakukan need assessment atau asesmen kebutuhan, kemudian mendesain dan evaluasi formatif. Nah, ini berbeda dengan pendekatan yang selama ini digunakan, misal dalam evaluasi formatif kita menggunakan soal pilihan ganda. Nah, melalui storytelling ini hasil yang didapatkan itu akan lebih real karena seseorang akan bercerita ya, akan bercerita mengenai apa yang sudah ia pelajari dari website atau pembelajaran online tersebut. Nah, ini poin penting pada bagian yang ketiga. Kemudian selanjutnya salah satu strateginya dalam mendesain portofolio ini adalah menggunakan blended learning ya, blended learning sebagai desain kurikulumnya. Nah, blended ini merupakan pembelajaran campuran antara pembelajaran kelas kemudian strategi pembelajaran lainnya yang disatukan. Nah, banyak sekali platform yang bisa digunakan dalam blended learning ya. Salah satunya saya coba browsing blended learning. Oke, kita coba lihat. Ya, learning management system ya, yang mengakomodir blended learning. Contohnya di sini Talent LMS ya, salah satu blended learning platform. Atau juga banyak yang menggunakan Moodle ya, Moodle seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa digunakan untuk blended learning. Atau juga yang digunakan dalam pembelajaran di UM ya, Sipejar, ini juga bisa digunakan untuk blended learning, pembelajaran campuran tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian poin yang kelima adalah informal learning ya, informal learning, pembelajaran informal. Nah, informal learning ini menjadi pelengkap ya, pelengkap dari pembelajaran formal. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali tersedia kursus-kursus online yang sifatnya suplemen terhadap pembelajaran formal. Ya, contohnya
dalam pembelajaran TIK di SMA, Teknologi Informasi dan Komunikasi, jika materi yang diperoleh di kelas itu terasa kurang ya dalam pendidikan formal, masih belum memenuhi rasa ingin tahu dari peserta didik, maka peserta didik dapat menambah pengetahuannya melalui pelatihan-pelatihan online ya. Nah, ini contohnya. Jika ingin lebih memahami mengenai bagaimana pemrograman ya dalam pembelajaran TIK, maka peserta didik dapat belajar coding secara online. Sini. Nah, ya ini dia, dapat belajar secara online melalui belajar coding ini ya. Atau juga ada web lainnya seperti ini contohnya, rumah coding. Ya, ini semua akan membantu dalam pembelajaran formal ya. Kita bisa daftar, tapi ini sifatnya berbayar ini, sifatnya berbayar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu strategi desain portofolio dengan level yang lebih tinggi ya. Nah, bagaimana kita bisa mendesain e-learning itu menggunakan portofolio ya untuk tingkatan yang lebih tinggi? Pada poin ke-6 ini kita di sini dijelaskan salah satunya adalah melalui simulasi ya, melalui simulasi. Simulasi di sini ada attitudinal, kemudian case study, game, simbolik. Nah, ini contoh website yang digunakan untuk simulasi, contohnya seperti ini. labschange.org. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke. Nah, ini menggunakan simulasi ya. Nah, menggunakan simulasi. Oke. Kita cari contoh lainnya. Di sini ada labster.com ya. labster.com. Kita lihat bagaimana tampilannya labster.com. Ya. Nah, di sini menyediakan virtual lab ya, virtual lab science. Nah, dengan simulasi ini kita dapat menghemat waktu, kemudian menghemat biaya, dan peserta didik dapat merasakan situasi yang sebenarnya melalui simulasi tersebut. Ini pada poin yang ke-6 ya. Nah, kemudian pada poin ke-7 ada e-mentoring, kemudian e-coaching. Mentoring elektronik ya. Mentoring elektronik dan pelatihan secara elektronik. Ini tujuannya apa? Untuk memberikan perhatian khusus ya, perhatian personal kepada peserta didik. Ini ada contohnya bagaimana itu bentuk dari e-mentoring ya, seperti apa? Kita lihat e-mentoring. What does it mean and how does it lead to engagement ya? Mentoring secara elektronik ya. Mentoring secara elektronik. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut. Poin ke-8 adalah mobile learning ya. Mobile learning. Nah, ada 3 fungsi dari mobile learning itu sebagai pengganti dari PC, sebagai pendukung dari performan, kemudian untuk menciptakan kolaboratif learning. Nah, salah satu platform juga yang banyak digunakan dalam mobile learning ini, saya coba browsing ya, mobile learning. Ya. Oke. Nah, ternyata Moodle, platform Moodle ini juga sudah menyediakan versi mobile-nya. Sudah ada, nah seperti ini, sudah ada versi mobile dari Moodle ya. Mobile learning dari Moodle. Ini bisa diinstal di Android, kemudian dapat mengakses situs pembelajarannya melalui perangkat Android ya, dengan ya, ini sudah tersedia. Ini salah satu aplikasi dari mobile learning tersebut.